Selamat datang di channel Mindset Jangka Panjang. Apakah kamu pernah merasa, sudah berusaha semaksimal mungkin, tapi hasilnya tak kunjung datang? Sudah berharap, tapi kenyataan justru menyakitkan? Jika ya, kamu tidak sendiri. Hari ini, kita akan menyelami sesuatu yang sering disembunyikan orang, rasa kecewa. Audiobook ini dibuat untuk kamu yang merasa lelah. Untuk kamu yang merasa dunia tak memihak. Untuk kamu yang pernah berharap, namun hanya menerima diam. Bersama-sama, mari kita pahami, mengapa hidup sering tak sesuai harapan, dan apa yang masih bisa kita lakukan, saat semuanya terasa hampa. Selamat mendengarkan. Dalam hidup, kita diajarkan untuk berharap. Dari kecil, kita diberi mimpi. Kalau rajin belajar, kamu akan sukses. Kalau jadi orang baik, hidupmu akan bahagia. Tapi, bagaimana kalau tidak? Bagaimana jika kita sudah berusaha sebaik mungkin, tapi dunia tetap menolak kita? Ini bukan sekadar tentang kegagalan, tapi tentang rasa kehilangan arah. Dalam audiobook ini, kita akan menyelam, menembus luka, bertanya dengan jujur, dan mencari cahaya di tempat yang tak pernah kita duga. Bab 1. Mengapa hidup tak sesuai harapan? Kita semua pernah berharap. Pernah membayangkan bahwa hidup akan baik-baik saja. Bahwa kalau kita rajin, jujur, dan tidak menyakiti siapa-siapa, semesta akan berpihak. Tapi ternyata tidak sesederhana itu. Kita bertumbuh, dan pelan-pelan menyadari bahwa dunia ini tidak dibuat untuk membuat semua orang bahagia. Jadi sekarang, mari kita duduk sebentar. Bayangkan kamu sedang bercerita padaku tentang semua rasa yang tak pernah kamu ucapkan ke siapa-siapa. Aku tidak akan menghakimi. Kita akan berbicara perlahan, seperti dua sahabat di tengah malam. Sekarang, izinkan aku mulai berbicara dulu. Karena mungkin, isi hatimu sedang tertinggal di sini. Kadang kita berpikir hidup itu seperti matematika. Kalau kita lakukan A, maka hasilnya B. Kalau kita menanam kebaikan, maka buahnya juga akan manis. Tapi kenyataannya lebih mirip hujan. Kita tidak tahu kapan datangnya, dan kadang turun di tempat yang tak kita harapkan. Kamu mungkin pernah merasa, sudah kerja keras, tapi tak dilirik. Sudah setia, tapi ditinggal. Sudah mendoakan, tapi tidak dikabulkan. Dan kamu mulai lelah. Lelah menjadi baik. Lelah menunggu. Lelah berharap pada hidup yang seperti tak punya telinga. Tapi, izinkan aku bertanya. Apa kamu masih bisa mencintai hidupmu, meskipun ia belum memberi balasan apa-apa? Mungkin itu pertanyaan yang sulit. Tapi disitulah awal pemahaman itu muncul. Hidup tak sesuai harapan, bukan karena kamu gagal. Tapi karena dunia ini tidak pernah berjanji akan mengikuti rencanamu. Sebelum kita lanjut terlalu jauh, mari kita berhenti sebentar. Aku ingin bertanya. Bukan untuk dijawab dengan mulut, tapi dengan hatimu. Mungkin, kamu belum pernah ditanya seperti ini. Tapi hari ini, kamu boleh jujur. Hanya kita berdua di sini. Pertanyaannya, apa kamu sedang kecewa hari ini? Tidak apa-apa, kecewa adalah bentuk kejujuran yang tak banyak orang izinkan keluar. Tapi hari ini, kamu boleh mengakuinya. Apa kamu pernah merasa hidup ini tidak adil? Ya. Banyak yang merasa begitu. Tapi keadilan dunia, bukan soal hasil, tapi bagaimana kamu tetap berjalan meski hasilnya tak sesuai harapan. Apa kamu ingin menyerah hari ini? Jika ya, itu bukan kelemahan. Itu tanda bahwa kamu sudah terlalu lama memendam sendiri. Aku ingin menceritakan sebuah kisah. Tentang seseorang yang mungkin tidak kamu kenal, tapi kamu akan melihat dirimu di dalamnya. Dengarkan baik-baik. Karena bisa jadi, ini adalah cerita yang belum pernah kamu ucapkan, tapi selalu kamu rasakan. Namanya Bayu. Anak laki-laki yang selalu duduk di kursi paling belakang. Ia tidak pernah dipanggil maju. Tidak pernah ditanya. Tidak pernah diajak bergabung. Tapi juga tidak pernah mengeluh. Setiap pagi, ia datang paling awal. Duduk, membuka buku, diam. Ia mengerjakan PR-nya sendiri. Ia membantu teman tanpa diminta.
Tapi, dia tidak terlihat. Hingga suatu hari, sekolah mengadakan lomba pidato. Bayu mendaftar diam-diam. Dia berlatih setiap malam. Di depan cermin. Di kamar yang hanya ditemani lampu meja dan suara jangkrik. Dia menghafal kata per kata. Bukan karena ingin juara, tapi karena ingin diakui. Sekali saja. Hari lomba tiba. Tapi namanya tidak pernah dipanggil. Ternyata, ada kesalahan administrasi. Namanya tertinggal di bawah tumpukan kertas. Dan Bayu pun kembali ke kursi belakang. Wajahnya tetap biasa. Tapi ada sesuatu yang patah di matanya. Ia tidak menangis. Tapi malam itu, ia tidak membuka buku seperti biasa. Ia hanya menatap jendela dan bertanya dalam hati. Apa artinya aku ada di dunia ini, kalau tak ada yang pernah melihatku? Tahun demi tahun berlalu. Bayu tumbuh, menjadi pria yang bekerja keras. Tapi tetap diam. Tidak pernah protes. Tidak pernah tampil. Dia tetap duduk di kursi belakang kehidupan. Mungkin kamu seperti Bayu. Sudah lama menunggu pengakuan. Menunggu satu suara yang berkata, aku melihatmu. Tapi dunia terlalu sibuk. Dan disinilah kita berdiri hari ini. Bukan karena dunia melihat kita, tapi karena kita mulai melihat diri sendiri. Hidup memang tak selalu sesuai harapan. Tapi kadang, dari reruntuhan harapan itu, tumbuh keberanian untuk melihat hidup dengan cara yang baru. Lalu bagaimana, jika harapan itu tidak hanya tak terwujud, tapi dibunuh perlahan-lahan? Ketika kamu sudah berdoa, berusaha, dan berkorban, tapi justru dihancurkan oleh kenyataan? Di bab berikutnya, kita akan menyelami rasa kehilangan. Kita akan bicara tentang duka, tentang mimpi yang hangus, dan tentang bagaimana kita bisa bertahan. Bab 2, harapan yang dibunuh oleh kenyataan. Kita semua pernah berharap. Tapi tak semua dari kita siap saat harapan itu dibunuh oleh kenyataan. Tidak hancur seketika, tapi perlahan. Seperti kertas yang direndam air. Lambat-lambat, warnanya pudar. Tulisannya hilang. Dan akhirnya, hanya menyisakan serpihan tanpa arti. Jadi sekarang, mari kita tarik napas bersama. Bayangkan harapan terbesarmu. Mungkin itu seseorang. Mungkin cita-cita. Mungkin sekadar keinginan untuk bahagia. Sekarang bayangkan, bagaimana rasanya jika semua itu mulai hancur satu demi satu. Duduklah bersama rasa sakit itu. Karena kita akan bicarakan sesuatu yang tak mudah. Ketika kenyataan mulai membunuh harapan kita. Ada saat ketika kamu masih percaya. Meski hari-hari tak membaik. Meski jawaban belum datang. Kamu tetap mencoba. Tetap bertahan. Tetap berharap. Tapi kenyataan bisa sangat kejam. Ia tidak datang dengan pisau. Ia datang dengan keheningan. Dengan diam yang membekukan. Dengan pengabaian yang menusuk lebih tajam dari penghinaan. Kamu mencoba sekali, gagal. Coba lagi, ditolak. Lagi, dan lagi. Hingga di satu titik, kamu berhenti. Bukan karena tidak ingin. Tapi karena kamu mulai percaya. Mungkin memang tidak akan pernah terjadi. Lalu kamu duduk. Melihat semua orang bergerak. Dan kamu diam. Bukan karena malas, tapi karena lelah menabrak tembok yang sama, setiap hari. Kamu mulai menghindari pertanyaan. Gimana kabar mimpimu? Karena mimpimu kini seperti mayat dalam lemari. Ada, tapi tak bernafas lagi. Dan tanpa sadar, kamu mulai hidup bukan untuk berjuang, tapi sekadar bertahan. Aku ingin mengajakmu merenung sejenak. Karena kadang, luka yang tak kita sadari, justru yang paling sulit disembuhkan. Mari kita bertanya pelan-pelan, kepada diri kita sendiri. Pertanyaannya, masihkah aku percaya pada harapan? Kalaupun tidak, itu tidak membuatmu salah. Harapan tak harus selalu hidup. Kadang ia hanya butuh istirahat. Apakah aku boleh menyerah pada mimpi yang tak pernah terwujud? Menyerah pada bentuknya,
bukan pada maknanya. Mungkin caranya berubah. Mungkin jalannya berbeda. Apakah luka karena harapan yang hancur bisa sembuh? Bukan sembuh seperti sedia kala, tapi menjadi bekas yang membuatmu lebih manusia. Ada seseorang yang pernah percaya pada hal besar, tapi hidup mengajarinya pelan-pelan bahwa tidak semua yang diperjuangkan akan membalas dengan kemenangan. Aku ingin kamu dengarkan kisah ini, karena mungkin kamu pernah menjadi tokoh di dalamnya. Namanya Nisa. Sejak kecil, ia suka menulis puisi, cerita, bahkan naskah drama kecil-kecilan. Setiap pulang sekolah, ia akan menyalakan lampu belajar, lalu mulai menulis dengan semangat. Ia bermimpi suatu hari naskahnya akan dibacakan di panggung, di depan banyak orang, diiringi tepuk tangan. Dia ingin membanggakan ibunya, seorang buruh cuci yang selalu membawakan cerita kehidupan nyata ke dalam dongengnya. Suatu hari, sekolah mengadakan festival drama. Nisa menyerahkan naskahnya dengan tangan gemetar. Dia tahu ini saatnya. Tapi hari pengumuman tiba, dan naskahnya tidak dipilih. Dia tertawa kecil di depan teman-temannya. Ya wajar sih, belum bagus. Tapi malamnya, ia menangis diam-diam di bawah selimut. Ibunya mengetuk pintu, tapi Nisa berkata, "Aku ngantuk, Bu." Tahun berikutnya, ia mencoba lagi. Dan gagal lagi. Tahun ketiga, ia berhenti menulis. Panggung yang ia impikan tak pernah datang. Hari ini, Nisa adalah kasir di sebuah minimarket. Setiap malam, sebelum tidur, dia menatap laptop tuanya. Cursor berkedip di layar kosong. Dan dia berkata pelan, "Aku pernah punya mimpi. Tapi mungkin memang cuma aku yang percaya." Kadang, kita kehilangan bukan karena tidak layak, tapi karena semesta sedang mengajarkan bentuk cinta yang lebih sunyi. Belajar melepaskan. Ketika harapanmu mati, bukan berarti kamu mati bersamanya. Mungkin, kamu sedang diberi ruang untuk menciptakan makna baru. Tidak semua hal yang kita perjuangkan harus jadi kenyataan. Karena sebagian dari kita, ditakdirkan bukan untuk menang, tapi untuk mengerti. Tapi luka bukan hanya karena harapan yang mati. Ada luka yang tidak pernah disuarakan, tidak pernah dikeluhkan. Luka yang kamu bawa setiap hari, di balik senyum, di balik kata, "Gak apa-apa." Di bab selanjutnya, kita akan bicara tentang luka-luka itu. Bab 3, luka yang tidak pernah disuarakan. Ada luka yang tidak berdarah, tidak tampak, tidak memar, tidak butuh perban, tapi terasa setiap malam saat semua orang tidur. Itulah luka yang tak pernah disuarakan. Kita membawanya kemana-mana. Ke sekolah, ke tempat kerja, bahkan ke meja makan. Dan saat orang bertanya, "Kamu gak apa-apa kan?" Kita jawab, "Aku baik-baik aja." Padahal di dalam hati, ada sesuatu yang sudah lama retak. Sekarang, tarik napas perlahan. Ingat satu luka yang paling sering kamu sembunyikan, yang tak pernah kamu ceritakan, bahkan pada orang terdekat. Kita tidak akan menyentuhnya dengan paksaan, tapi dengan kelembutan. Karena hari ini, untuk pertama kalinya, kita akan mengaku, "Aku tidak sekuat yang kalian kira." Dunia mengagungkan kekuatan. Kita diajari untuk selalu tegar, untuk tidak menangis di depan orang lain, untuk tetap tersenyum meski hati sedang runtuh. Dan kita menuruti itu. Bertahun-tahun, kita belajar menyembunyikan perasaan. Kita menutupi kesedihan dengan tawa, menutupi kesepian dengan keramaian, menutupi ketakutan dengan kesibukan. Tapi luka yang tidak pernah disuarakan, tidak hilang. Ia hanya pindah tempat. Kadang ke dada yang sesak, kadang ke kepala yang berat, kadang ke mimpi-mimpi yang tak bisa dijelaskan. Pernahkah kamu merasa marah, tapi tidak tahu kenapa? Sedih, tapi tidak ada sebabnya? Melelahkan, kan? Itu karena luka dalam dirimu sudah terlalu lama menunggu untuk diakui. Dan kamu sudah terlalu mahir berpura-pura. Sekarang aku ingin bertanya,
Mungkin kamu tidak terbiasa menjawab pertanyaan seperti ini. Tapi tak apa. Kita tidak sedang terburu-buru. Jawablah dalam hati. Diam-diam saja. Pertanyaannya, kapan terakhir kali kamu merasa benar-benar jujur tentang perasaanmu? Mungkin sudah lama sekali. Tapi kamu masih bisa mulai hari ini. Kenapa kamu menyembunyikan lukamu? Karena kamu takut dianggap lemah. Tapi justru dengan mengakui luka, kamu memperlihatkan kekuatan yang sejati. Apa yang paling kamu ingin orang lain tahu, tapi tak pernah kamu ucapkan? Bahwa kamu lelah. Bahwa kamu butuh dipeluk, tanpa harus menjelaskan kenapa. Aku ingin menceritakan sebuah kisah. Tentang seseorang yang tampak baik-baik saja. Tapi menyimpan badai di dalam dirinya. Dengarkan perlahan. Karena barangkali kamu sedang membaca ulang versi lain dari dirimu sendiri. Dara adalah anak yang ceria. Di sekolah, dia dikenal murah senyum, pandai menari, aktif di kegiatan. Orang-orang menyukai Dara karena dia menyenangkan. Tapi tak ada yang tahu. Dara pulang ke rumah yang dingin. Ayahnya pergi sejak dia SD. Ibunya bekerja jauh. Dara tinggal dengan nenek yang sudah renta dan jarang bicara. Setiap sore, dia menunggu di depan rumah. Menunggu seseorang datang. Menunggu pelukan. Menunggu sapaan. Tapi pintu itu tidak pernah terbuka untuknya. Dia menulis puisi di buku harian. Semua tentang kehilangan, tentang rindu, tentang rasa ingin dimengerti. Tapi buku itu hanya disimpan di bawah kasur. Tak pernah dibaca siapa-siapa. Sampai suatu hari, temannya berkata, "Kamu tuh enak banget hidupnya. Kayak nggak punya masalah." Dan Dara hanya tertawa. Padahal malam sebelumnya, dia menangis sampai tertidur. Sendirian. Dengan sepasang earphone dan bantal yang basah. Hari ini, Dara adalah ibu rumah tangga. Tersenyum pada anak-anaknya. Tapi setiap malam, dia masih menatap jendela yang sama, dan berkata dalam hati, "Aku cuma ingin, seseorang bilang, aku tahu kamu sedang berjuang." Banyak orang tampak kuat, tapi di balik itu, mereka sedang bertahan dari sesuatu yang tak pernah mereka ceritakan. Dan mungkin kamu salah satunya. Luka yang tidak pernah disuarakan, bukan berarti tidak nyata. Ia hanya sedang menunggu waktu untuk dimaafkan. Bukan oleh dunia, tapi oleh dirimu sendiri. Hari ini, jika kamu menangis, itu bukan tanda kelemahan, tapi tanda bahwa kamu masih hidup. Masih punya hati yang merasa. Dan itu bukan hal kecil. Setelah semua ini, apa yang bisa kita lakukan? Harapan sudah hancur. Luka sudah menganga. Tapi hidup masih berjalan. Dan kita harus berdiri kembali, meski belum tahu caranya. Di bab berikutnya, kita akan bicara tentang satu hal. Bagaimana caranya menyusun kembali arti hidup, setelah semuanya runtuh. Mari lanjut ke bab 4, menyusun kembali arti hidup yang runtuh. Bab 4, menyusun kembali arti hidup yang runtuh. Hidup tak selalu bisa diperbaiki seperti barang rusak. Kadang, ia runtuh seluruhnya. Dan kita hanya bisa duduk, menatap puing-puingnya dalam diam. Pertanyaannya adalah, bagaimana cara kita menyusun kembali sesuatu yang pernah membuat kita percaya, lalu menghancurkan kita? Sekarang, mari kita pelan-pelan masuk ke fase berikutnya. Bukan lagi tentang menangisi yang hilang, tapi menyentuh serpihan yang tersisa. Kita akan bicara tentang langkah-langkah kecil. Tentang mulai lagi, walau hati belum sepenuhnya siap. Kadang hidup terasa seperti rumah yang terbakar. Kamu berdiri di depan, menyaksikan semua yang kamu bangun, hangus dalam sekejap. Dan kamu hanya bisa memeluk dada sendiri. Banyak orang bilang, bangkitlah. Tapi tidak ada yang mengajarkan, bagaimana caranya bangkit jika hatimu tak lagi punya kekuatan. Bangkit itu tidak selalu berarti berdiri. Kadang, itu berarti menangis. Menangis tanpa malu. Membiarkan diri rapuh. Karena dari keruntuhan itu, kamu akan mulai merasakan bahwa yang tersisa masih cukup untuk memulai.
Pernahkah kamu bangun pagi dan merasa semua kosong? Kamar yang sama, langit yang sama, tapi tidak ada lagi semangat. Itu bukan kemalasan. Itu tanda bahwa jiwamu butuh waktu. Menemukan arti hidup tidak seperti mencari kunci yang hilang. Ia lebih mirip seperti menyusun puzzle. Potongannya tersebar. Tidak tahu bentuk akhirnya. Tapi setiap hari, kamu bisa menaruh satu bagian kecil. Sedikit demi sedikit. Bukan untuk kembali seperti dulu. Tapi untuk membentuk sesuatu yang baru, yang kamu pahami lebih dalam, dan kamu cintai lebih jujur. Aku ingin kamu berhenti sejenak. Tutup matamu jika kamu mau. Dan tanyakan ini kepada dirimu yang terdalam. Pertanyaannya, apa yang masih tersisa dariku setelah semua ini? Mungkin tidak banyak. Tapi satu bagian yang masih hidup, sudah cukup untuk menjadi awal baru. Bagaimana kalau aku tidak tahu arah hidupku lagi? Maka jangan buru-buru mencari. Duduk saja. Dengarkan hatimu. Kadang arah bukan dicari, tapi ditunggu. Apa aku pantas bahagia lagi setelah semua luka ini? Ya. Karena luka tidak membuatmu kotor. Luka membuatmu lebih manusia. Aku ingin menceritakan padamu tentang seseorang yang kehilangan segalanya. Tapi pelan-pelan, menyusun kembali hidupnya, bukan dengan ambisi, tapi dengan kejujuran. Damar kehilangan ayahnya saat masih remaja. Kehilangan arah hidupnya saat lulus kuliah. Dan kehilangan cintanya, tepat ketika ia mulai merasa yakin untuk menikah. Ia pernah punya semuanya, keluarga yang hangat, sahabat yang setia, dan pasangan yang membuatnya percaya akan masa depan. Tapi hidup punya cara merenggut perlahan. Ayahnya meninggal tiba-tiba karena serangan jantung. Ibunya tenggelam dalam kesedihan dan menjauh secara emosional. Lalu pacarnya pergi dengan alasan klise. Kamu terlalu rumit, aku ingin hidup yang lebih ringan. Setelah itu, Damar berubah. Ia jarang bicara. Sering duduk diam di taman. Kadang menulis surat yang tak pernah dikirim. Satu hari, ia ke makam ayahnya. Membawa secari kertas yang ditulisnya sejak lama. Ia tidak membaca keras-keras. Ia hanya berdiri, menunduk, dan berkata dalam hati. Aku nggak tahu harus mulai dari mana, yah. Tapi aku masih di sini. Aku belum selesai. Walau capek, aku belum selesai. Dan dari hari itu, Damar tidak langsung bangkit. Tapi setiap pagi, ia membuka jendela. Menyiram tanaman. Menulis satu halaman. Sedikit demi sedikit, ia mulai menyusun kembali arti hidupnya. Bukan untuk menjadi sempurna, tapi agar bisa bernapas dengan damai. Hidup yang runtuh tidak harus dibangun kembali jadi istana. Cukup jadi tempat yang bisa kamu tinggali dengan tenang. Yang meskipun sederhana, tapi kamu tahu, aku tidak pura-pura di sini. Kadang, kita tak bisa menyembuhkan semuanya. Tapi kita bisa mulai mencintai bagian yang tersisa. Dan itu, sudah lebih dari cukup. Lalu, bagaimana jika semua upaya tak mengubah apapun? Bagaimana kalau realita tetap sama, dan dunia tetap tak memberi ruang? Di bab terakhir nanti, kita akan membahas satu pertanyaan terakhir yang paling jujur. Jika hidup tak bisa kita ubah, apa yang masih bisa kita lakukan? Bab 5. Ketika kehidupan tak bisa diubah, apa yang masih bisa kita lakukan? Ada kalanya hidup tak bisa kita ubah. Apapun yang kita lakukan, realita tetap sama. Orang yang kita cintai tetap pergi. Pekerjaan tetap tidak sesuai harapan. Tubuh tetap lelah. Pikiran tetap penuh. Dan di titik itu, kita harus bertanya. Jika hidup tidak berubah, apa yang masih bisa kita ubah dalam diri kita sendiri? Sekarang, mari kita tenangkan pikiran. Bukan untuk mencari solusi, tapi untuk menerima kenyataan dengan cara yang lebih lembut. Karena kadang, menerima bukan berarti menyerah, tapi memilih untuk berdamai. Hidup tidak akan selalu sesuai keinginan kita. Dan itu bukan karena kita salah. Bukan karena kita kurang usaha.
Tapi karena hidup punya kehendaknya sendiri, kita sering lupa bahwa kita tidak harus selalu menang untuk tetap bernilai. Tidak harus selalu berhasil untuk tetap pantas dicintai. Tidak harus selalu kuat untuk tetap berharga. Menerima bukan soal pasrah. Menerima adalah tindakan aktif. Aku tahu ini tidak seperti yang kuinginkan, tapi aku tetap memilih untuk hidup di dalamnya. Kita bisa memelihara harapan kecil. Kita bisa memilih cara pandang yang berbeda. Kita bisa belajar mencintai hal-hal sederhana. Suara hujan, aroma kopi, senyum anak kecil, cahaya pagi. Dan dari situ, arti hidup perlahan tumbuh kembali. Mari kita tanyakan beberapa hal terakhir. Bukan untuk dijawab, tapi untuk direnungkan. Karena jawaban sejatinya tidak datang dari luar, tapi dari kedalaman hati yang sudah jujur pada dirinya sendiri. Pertanyaannya, apa yang masih bisa kulakukan, meski hidupku tak berjalan seperti rencana? Kamu masih bisa memilih cara mencintai dirimu. Dan itu cukup. Apa gunanya bertahan, jika semuanya tak pernah berubah? Karena dengan bertahan, kamu tidak hanya membuktikan kekuatan, tapi kamu membangun kedalaman jiwa. Apa aku layak bahagia, meski kenyataanku belum membahagiakan? Kebahagiaan bukan hasil, tapi kemampuan untuk tetap merasa utuh, meski dalam keadaan yang tak sempurna. Di akhir ini, aku ingin kamu mendengar satu kisah terakhir. Tentang seseorang yang tidak pernah mengubah nasibnya. Tapi ia mengubah cara memandang hidupnya. Dan itu cukup untuk mengubah segalanya. Pak Raka adalah pensiunan guru. Ia tinggal sendirian di rumah kecil yang tua. Tidak ada istri. Tidak ada anak. Teman-temannya sudah banyak yang pergi. Setiap sore, Pak Raka duduk di taman kota. Ia membawa roti dan memberi makan burung-burung. Banyak orang bertanya, "Pak, apa nggak bosan hidup sendiri?" Dan beliau hanya tersenyum. Awalnya iya. Tapi lama-lama, aku mulai melihat hidup bukan dari apa yang aku punya, tapi dari apa yang masih bisa aku syukuri. Setiap hari, ia menyapa anak-anak kecil, menceritakan dongeng, membantu orang tua menyeberang jalan. Bahkan ada yang memanggilnya kakek taman. Seseorang pernah bertanya, "Pak, hidup Bapak tidak seperti yang Bapak harapkan ya?" Dan beliau menjawab, "Betul. Tapi bukan berarti hidup saya tidak berarti." Di usianya yang senja, Pak Raka tak mengubah dunia. Tapi ia mengubah caranya memeluk dunia. Dan dari situ, ia menemukan arti hidup yang tidak bisa diberikan siapapun, kecuali dirinya sendiri. Jika hidup tak bisa berubah, maka ubahlah cara kamu memeluknya. Jika dunia tak memberi jalan, maka duduklah sejenak. Lalu buat jalan kecilmu sendiri, meski hanya satu langkah. Karena pada akhirnya, yang membuat hidup kita berarti bukan hasilnya, tapi keberanian untuk tetap hidup. Meski harapan sempat mati, meski luka tak kunjung sembuh, meski kenyataan tetap tak berubah. Hidup tidak selalu berjalan seperti rencana. Kadang, apa yang kita harapkan tidak pernah datang. Yang kita doakan tak terkabul. Yang kita perjuangkan justru pergi. Dan disitulah luka muncul. Disitulah pertanyaan-pertanyaan hidup bermunculan. Apa salahku? Kenapa ini terjadi padaku? Apa aku pantas bahagia? Dalam perjalanan ini, melalui 5 bab panjang, kita telah menyusuri berbagai sisi dari kenyataan pahit yang tidak kita harapkan. Saat hidup tak sesuai harapan, bukan berarti hidup tidak bermakna. Kadang kita tidak mendapat apa yang kita inginkan. Tapi kita diberi apa yang kita butuhkan untuk tumbuh. Mungkin kita tidak bisa kembali ke versi diri yang dulu. Tapi kita bisa menjadi versi diri yang lebih kuat, lebih pemaaf, lebih manusia. Kamu telah bertahan sejauh ini. Dan meski hidup belum seperti yang kamu impikan, kamu tetap punya pilihan untuk mengisinya dengan makna. Dan kadang, itulah inti dari hidup itu sendiri. Kamu sudah tiba di akhir perjalanan ini. Menyimak, merenung, diam, mungkin menangis, mungkin hanya termenung.
Dan itu semua adalah bentuk keberanian. Hidup memang tak selalu sesuai harapan. Tapi kamu masih di sini. Dan itu berarti kamu belum selesai. Jangan takut berjalan lambat. Jangan malu kalau kamu berhenti sebentar. Karena setiap jiwa punya waktu dan jalannya sendiri. Terima kasih karena telah hadir dalam cerita ini. Semoga kamu pulang ke hidupmu bukan sebagai orang yang sempurna, tapi sebagai orang yang lebih jujur, lebih dalam, dan lebih penuh makna. Kamu sedang mendengarkan Mindset Jangka Panjang, tempat di mana suara hati dan cerita kehidupan bertemu. Jika kamu merasa terbantu, bagikan audiobook ini kepada orang yang sedang diam-diam berjuang. Sampai jumpa di kisah berikutnya. Dan ingat, kamu tidak sendiri. Sampai jumpa.